Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumatera Utara hari ini, edisi Sabtu 4 Mei 2024. Bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Nisa Redi. Seperti biasa pemirsa, tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan berikut kami awal informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, Kodam 1 Bukit Barisan melakukan klarifikasi terkait penangkapan tersangka narkoba di asrama TNI Angkatan Darat Gelugur Hong Medan bukan merupakan keluarga TNI Angkatan Darat. Kodam 1 Bukit Barisan melalui Kodim 0201 Medan memberikan klarifikasi terkait penangkapan residivis narkoba di asrama TNI Angkatan Darat Gelugur Hong Medan. Klarifikasi ini disampaikan Dandim 0201 Medan, Kolonel Infantri Ferry Muzawat, dalam konferensi pers bersama Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Teddy John Sahalamarbun, dan Kapendam 1 Bukit Barisan, Kolonel Infantri Riko J. Siagian, di Makodim Medan, Jalan Pengadilan Medan, Jumat sore. Kolonel Infantri Ferry Muzawat menegaskan bahwa residivis narkoba berinisial G yang diamankan Satres Narkoba Polrestabes Medan bukan keluarga TNI AD atau warga komplek asrama TNI AD Gelugur Hong Medan. Penangkapan tersangka G berlokasi di Jalan Pelita 5 Blok B, Kelurahan Sidorame Barat 1, Kecamatan Medan Perjuangan yang berdekatan dengan kompleks asrama TNI Angkatan Darat Gelugur Hong Medan. Saat penangkapan berlangsung, terjadi aksi anarkis warga sekitar, sehingga tersangka G tidak saja lepas dari pengamanan pihak kepolisian, namun juga disembunyikan warga di komplek asrama TNI Angkatan Darat Gelugur Hong Medan. Itu dari Munti, koordinasi dengan Danplek, kemudian dibantu oleh Danplek di asrama tersebut untuk menangkap pelaku. Sehingga setelah berhasil diamankan, pelaku dibawa ke Polrestabes. Ini yang perlu saya luruskan bahwa kejadian tersebut bukan berada di asrama TNI Angkatan Darat. Dalam hal ini jelas-jelas bahwa Pangdam 1 Bukit Barisan telah menekankan kepada seluruh jajaran bahwa kami siap mendukung tugas dari Kepolisian Republik Indonesia dalam memberantas narkoba. Sementara itu, Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Muhammad Hasan telah menginstruksikan kepada seluruh prajurit untuk melakukan perang terhadap peredaran gelap narkoba. Sementara petugas unit Reskrim Polsek Percut Setuan berhasil meringkus seorang pelaku pembacokan di kawasan lahan garapan Desa Sampali, Kecamatan Percut Setuan. Menurut pengakuannya, pelaku melakukan pembacokan terhadap korban sebab tak terima karena dilarang saat akan mendirikan tembok di kawasan tersebut. Video amatir yang direkam oleh warga ini seketika viral di media sosial. Video ini memperlihatkan terjadinya keributan antar warga, yang salah satunya terlihat seorang pria memegang sebilah parang dan mengacungkannya ke warga lainnya. Sementara itu di sisi lain terlihat seorang pria yang mengenakan jaket hitam dan topi dengan kondisi kedua tangannya berlumuran darah akibat dibacok menggunakan parang tersebut. Tak berselang lama, hanya beberapa jam setelah kejadian, petugas unit Reskrim Polsek Percut Setuan mengamankan Kamiso alias KM yang merupakan tersangka pelaku pembacokan terhadap korban yang berinisial T. Kapolsek Percut Setuan Kompol Johnson Sitompul mengatakan peristiwa ini bermula saat tersangka hendak mendirikan tembok di kawasan tersebut lalu dilarang oleh korban. Tersangka yang tak terima dengan adanya larangan korban langsung membacok kedua tangan korban menggunakan sebilah parang. Pelaku berhasil kami amankan dan kemudian pelaku kami bawa ke kantor ini untuk proses sidik lebih lanjut. Sedangkan korban sampai saat ini masih sedang berada di rumah sakit untuk perawatan intensif. Untuk pelaku berapa orang Pak Kapolsek? Untuk sementara karena kita belum mendengar keterangan korban, pelaku yang kita amankan masih 1 orang. Tersangka telah diamankan di Mapolsek Percut Setuan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi juga masih mengejar kemungkinan pelaku lainnya dalam peristiwa ini.
Ya, pemirsa, Polsek Kota Nopan memeriksa 16 saksi terkait penemuan mayat lansia berusia 70 tahun bernama Arni Lubis di Kecamatan Ulu Pungkut, Mandailing Natal beberapa waktu lalu. Masih menjadi misteri penemuan mayat di perkebunan warga Desa Huta Padang, Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 24 April 2024 silam. Korban bernama Arni Lubis ditemukan warga yang hendak mengambil air wuduk di salah satu musola di desa mereka dengan kondisi bersimpah darah. Penemuan jasad korban ini langsung dibawa ke puskesmas untuk dilakukan otopsi oleh pihak kepolisian. Dari hasil otopsi yang dilakukan, tim medis bersama Polsek Kota Nopan menemukan luka robek di bagian kepala. Sebelumnya, korban diketahui meninggal diduga diterkam hewan buas saat ia pergi memperbaiki saluran air yang tersumbat ke rumahnya. Kapolsek Kota Nopan AKP Parsaulian Ritonga mengatakan bahwa penemuan mayat lansia di Desa Huta Padang, Kecamatan Ulu Pungkut tersebut, pihaknya telah melakukan pemeriksaan kepada 16 saksi dan dalam waktu dekat pihaknya akan mengungkap motif dari penemuan mayat tersebut. Personil kita saat ini masih proses penyelidikan. Saya sangat berharap kepada rekan-rekan media, tolong bersabar agar kita dapat mendudukkan suatu peristiwa dengan benar sesuai dengan fakta hukum. Saya rasa sekali lagi saya mohon berharap berikan kami waktu untuk mendudukkan perkara sesuai dengan fakta hukum. Unit Reskrim Polsek Sunggal berhasil mengamankan seorang tersangka tindak pidana narkotika saat hendak menjual narkotika jenis sabu kepada pengguna narkoba. Dari tangan tersangka diamankan 6 klip narkotika jenis sabu serta uang tunai. Setelah melakukan pengintaian, unit Reskrim Polsek Sunggal melakukan penangkapan terhadap target operasi MSR saat hendak melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di Jalan Medan Binjai kilometer 12, Desa Puji Mulyo, Sunggal, Deli Serdang. Saat diamankan, tersangka MSR hendak menjual narkotika jenis sabu kepada salah seorang pengguna yang kemudian berhasil kabur saat mengetahui kedatangan petugas. Dari tangan tersangka, petugas berhasil mengamankan barang bukti 6 klip plastik berisi narkotika jenis sabu, 15 klip plastik kosong serta uang tunai sebesar Rp32.000. Kapolsek Sunggal Kompol Bambang Gunanti Huta Barat saat menggelar konferensi pers di Mapolsek Sunggal pada Jumat sore mengatakan bahwa tersangka merupakan residivis kasus pencurian. Dari tersangka diamankan beberapa barang bukti, yaitu 6 klip plastik kecil berisi sabu, berat bruto kurang lebih 2,72 gram. Ya, kemudian 15 klip plastik kosong, kemudian uang sebesar Rp32.000. Juga tengah melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap G yang merupakan bandar besar tempat tersangka MSR mendapatkan barang haram tersebut. Pemirsa, petugas unit Reskrim Polsek Medan Kota berhasil meringkus sindikat pencurian sepeda motor yang menjual barang curiannya lewat sosial media. Petugas yang berhasil menyamar sebagai pembeli berhasil mengamankan 4 bukti motor hasil curian dan 1 orang pelaku. Inilah video amatir milik petugas kepolisian unit Reskrim Polsek Medan Kota saat mengamankan pelaku pencurian berinisial MK di Jalan Luku 1 Kecamatan Medan Johor, Kota Medan. Pihak kepolisian yang melakukan penyelidikan atas laporan masyarakat berhasil menemukan sepeda motor tersebut akan dijual lewat akun sosial media marketplace Facebook. Kapolsek Medan Kota Kompol Selvi Triansi menuturkan bahwa dalam pengungkapan tersebut, pihak kepolisian melakukan cara menyamar sebagai pembeli dan berjanji bertemu di rumah pelaku. Setelah pelaku diamankan, petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan dan berhasil mendapati 3 unit kendaraan bermotor lainnya yang merupakan hasil curian dengan total 4 unit. Saat korban hendak ke tempat kerjanya di bengkel motor, yaitu di daerah Bahagia Bypass, si korban memarkirkan kendaraannya. Pada saat itu sedang penuh parkiran dan si korban memarkirkan pas di sebelah mobil si pemilik bengkel. Pada pukul 3 sore, si korban
hendak memindahkan sepeda motor dan melihat bahwasannya kendaraannya sudah tidak tampak lagi di tempat semula. Sementara itu, kini pihak kepolisian Polsek Medan Kota Tengah memburu otak pelaku dari sindikat pencurian sepeda motor ini yang identitasnya telah diketahui. Para tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP terkait pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Tidak diterima saat hendak akan menyampaikan aspirasi, sejumlah mahasiswa yang melakukan aksi demo seruduk masuk ruang anggota DPRD Tapanuli Utara. Sejumlah mahasiswa berasal dari Gamki Tapanuli Utara menyampaikan tuntutan dan sikap ke DPRD Taput terkait dengan perilaku dan kode etik ASN di Pemkab Taput pagi tadi dengan membawa 3 spanduk besar yang berisi tuntutan. Salah satu tuntutan mahasiswa diantaranya agar PJ Bupati Taput Dimpos Sihombing memeriksa dan memecat oknum pejabat diduga pelaku melakukan tindak asusila bersama dengan pegawai Pemkab Taput yang kini telah dimutasi. Awalnya aksi berjalan lancar, namun massa kemudian memaksa masuk dan hampir terjadi saling dorong dengan petugas kepolisian. Akibat tidak adanya pihak DPRD Taput yang menerima massa aksi yang telah menunggu hampir 1 jam, kemudian massa memaksa masuk ke ruang Ketua DPRD Taput untuk bertemu. Koordinator aksi Blaster Purba menyampaikan tuntutannya, meminta DPRD Taput untuk memeriksa pejabat yang diduga sebagai pelaku video mesum bersama dengan oknum pegawai Pemkab Taput yang viral di Tapanuli Utara. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Warga kecewa pembangunan infrastruktur objek wisata Pantai Samora yang berada di Desa Parparean 1 Kecamatan Porosea, Kabupaten Toba tidak berfungsi dengan baik. Bangunan infrastruktur objek wisata menelan biaya hingga 4 miliar rupiah kini tidak berfungsi. Bahkan bibir pantai saat ini dipenuhi eceng gondok sehingga para wisatawan enggan untuk datang berkunjung. Ironisnya, seluruh lokasi Pantai Samora telah ditumbuhi rerumputan dan bangunan infrastruktur tersebut kini sebahagian telah rusak akibat tidak terawat dengan baik. Salah seorang warga Hotlan Napitupulo menyebutkan bahwa pembangunan infrastruktur di objek wisata Pantai Samora tanpa ada perencanaan yang baik. Hotline juga menjelaskan bahwa warga kini sangat kecewa atas bangunan tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan masyarakat. Sementara itu, warga telah berkorban untuk mengibahkan tanah mereka tanpa ada ganti rugi untuk dilakukan pembangunan infrastruktur tersebut. Namun, kini tidak sedikit pun dapat dinikmati masyarakat untuk peningkatan perekonomian mereka. Sementara itu, bangunan infrastruktur tersebut telah diselesaikan di tahun 2021, namun hingga kini tidak dapat dimanfaatkan oleh warga setempat. Saya menghimbau kepada pemerintah Kabupaten Toba, memohon biar ditindaklanjuti untuk perbaikan ini atau penataan pinggiran Danau Toba ini. Biar jangan kecewa masyarakat, biar jangan sayang uang negara itu berhamburan begini saja. Harus ditarik aci kondoknya ini ke bangunan ini. Kalau bangunan ini nggak bermanfaat lagi nih, kalau dibangun ini lagi harus dibongkar, ditariklah aci kondok itu sama lumpur yang di depan, baru cocoklah pinggiran wisata Danau Toba. Masyarakat setempat sangat berharap kepada pemerintah memberikan perhatiannya terhadap bangunan tersebut untuk dapat dibenahi kembali agar lebih layak untuk digunakan dalam peningkatan perekonomian masyarakat di sektor pariwisata. BMKB sebut 2023 tahun terpanas sepanjang sejarah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami akan segera kembali untuk Anda. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, BMKG mencatat sepanjang sejarah Indonesia mengalami suhu terpanas pada tahun 2023. Sebagai aksi iklim, BMKG lakukan penanaman pohon.
BMKG bersama mahasiswa Fakultas Kehutanan dan Mitra melakukan penanaman pohon sebanyak 80 batang dari berbagai jenis macam buah di kampus Universitas Sumatera Utara, Kampus 2 Kuala Bekala, Kecamatan Pancur Batu, Deli Serdang kemarin. Kegiatan ini merupakan bagian dari aksi atau wadah BMKG dalam memperingati Hari Meteorologi Dunia ke-74 dengan tema Di Garda Kedepan Aksi Iklim. BMKG mencatat 2023 merupakan tahun terpanas sejak pra-industrialisasi tahun 1850 serta berimbas langsung pada perubahan iklim di dunia termasuk Indonesia. Perubahan iklim dapat dilihat pada cuaca ekstrim, peningkatan air laut dan hujan. Melihat kondisi ini, BMKG mengajak masyarakat untuk melakukan dua hal, yaitu mitigasi perubahan iklim dan adaptasi perubahan iklim. Mitigasi dapat dilakukan dengan penanaman pohon, sedangkan adaptasi dapat dilakukan dengan penyesuaian terhadap pola tanam sektor pertanian dan melakukan pengelolaan sumber daya air. Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Arda Sena Sopa Luwakan menerangkan pada tahun 2023 lonjakan panas bumi sangatlah cukup signifikan. Sebenarnya semenjak tahun 2023 lonjakan panas bumi sangat signifikan. Tahun 2023 merupakan tahun yang terpanas yang tercatat sepanjang sejarah dengan pelemahan iklim sebesar 1,45 derajat Celcius di atas periode pra-industri. Dan kemudian tren pemanasan tersebut tidak berlanjut ke tahun 2024. Jadi bulan-bulan yang sudah berlalu di tahun 2024 merupakan bulan-bulan terpanas untuk masing-masing bulan. Sementara itu, pada Hari Meteorologi ke-74 ini, sebagai garda terdepan aksi iklim, BMKG melakukan kerjasama dengan berbagai universitas di Sumatera Utara dalam komitmen implementasikan ilmu pengetahuan dalam menjaga iklim. Pemirsa, segala bentuk kekerasan terhadap anak dan siswa harus dihindari agar tidak memiliki hambatan mengembangkan pribadinya sesuai dengan minat bakat dan tingkat kecerdasan yang ada. Seperti tragedi yang dialami Yaredin Duro, siswa SMK Negeri 1 Sidoarjo, Kabupaten Nias Selatan, mendapatkan penganiayaan oleh oknum kepala sekolah yang berujung kematian. Atas kasus yang terjadi pada pertengahan Maret 2024 itu, polisi pun telah menetapkan oknum kepala sekolah SMK Negeri 1 Sidoarjo, EZ, sebagai tersangka dan menjeratnya dengan sejumlah pasal berlapis dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hilangnya nyawa siswa tersebut mengundang keprihatinan semua pihak, tidak terkecuali warga pendidikan lingkup Pemprov Sumatera Utara. Kepala SMA swasta Santo Saverius Gunung Sitoli, Roma Rohani Situmorang, menyikapi kekerasan yang dilakukan oknum pelaku dinilai sebagai bentuk pembinaan yang berlebih dan terlarang di lingkungan sekolah saat ini. Ia berpendapat semestinya guru dan tenaga kependidikan dalam membina siswa harus berpedoman pada kewenangan yang dimiliki, sebab harus disadari bahwa siswa dan anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat bakat dan tingkat kecerdasannya tanpa kekerasan. Ya, sangat disesalkan bahwa itu bisa terjadi. Karena kami sendiri di sekolah ini selalu ada arahan-arahan supaya tidak sampai terjadi seperti itu. Misalnya bully, ya dan kekerasan-kekerasan yang lain itu tidak diperbolehkan, dan itu selalu ada arahan untuk para pendidik secara keseluruhan, baik itu di Kepulauan Nias ini untuk kita pun secara keseluruhan di Indonesia. Saya kira itu janganlah terjadi lagi, karena itu bukan mendidik. Ya, kita ingin mendidik anak-anak bagaimana supaya mereka memperoleh pendidikan yang berkualitas untuk masa depan mereka. Dalam pembentukan mental dan spiritual, siswa meraih kecerdasan selalu didukung dengan suasana bersahabat antara pendidik dan peserta didik, sehingga tidak memberikan kesan buruk seperti ancaman serta kekerasan yang menghambat kemajuan kualitas pendidikan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional 2024 di tingkat sekolah dasar, pagi tadi menggelar pentas seni dan budaya dengan menampilkan berbagai kesenian dan budaya Nusantara. Kegiatan ini sekaligus sebagai upaya dalam penguatan profil pelajar Pancasila.
Seperti di SD Negeri 178492 Perumnas Pagar Batu, Kecamatan Sipoholon, pagi tadi cukup antusias diikuti oleh para pelajar tingkat SD serta para orang tua siswa yang menggelar pentas seni dan budaya dengan semangat menumbuh kembangkan dan menguatkan keberagaman perlu terus dilakukan melalui penguatan profil pelajar Pancasila. Selain menjadi wadah pertemuan para orang tua siswa dalam pentas seni budaya, melalui penampilan para siswa menurut Ketua Komite Sekolah Jolis Manalu dengan dukungan anggota DPRD Taput Cipta Kider Sipahutar bahwa kegiatan ini dapat digelar dan dilakukan penggalangan dana untuk pembelian alat musik sekolah secara swadaya melalui lelang kuliner khas tradisional Nusantara. Selain itu, dengan mengenakan berbagai pakaian adat Nusantara, penampilan para siswa ini menampilkan tari dan gerak lagu dari 34 daerah dan aksi seni lainnya. Kegiatan pentas seni dan budaya menjadi silaturahmi yang diharapkan akan memperkuat persatuan dan kesatuan di antara siswa, guru, masyarakat, orang tua di Desa Pagar Batu, Kecamatan Sipoholon. Merayakan Hardiknas dan pada saat ini kami lakukan dengan pentas seni dengan tema Bhinneka Tunggal Ika. Dalam artinya biarpun berbeda-beda tetapi satu juga. Pemirsa, berikut kami hadirkan informasi pilihan rakyat selengkapnya. Kami akan segera kembali. Pemirsa, 7 bakal calon bupati dan wakil bupati Batubara mengikuti penjaringan melalui Partai Amanat Nasional PAN untuk maju dalam pemilihan umum kepala daerah Pilkada serentak tahun 2024. Salah satu yang mengikuti penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati Batubara di PAN adalah mantan Bupati Batubara periode 2018 hingga 2023 Zahir. Kedatangan Zahir yang didampingi istri dan anak serta tim pemenangan di kantor DPD PAN Batubara disambut Ketua DPD PAN Batubara Hairul Bahria dan pengurus PAN lainnya. Ketua DPD PAN Batubara mengatakan sudah ada 7 bakal calon bupati dan wakil bupati Batubara yang mengambil formulir pendaftaran di PAN, di antaranya Zahir, Bahar Siagian, Hadi Suryono, Fahri Iswayudi, Zulkifli, Helmi Syam, dan Desi Pohan. Namun sejauh ini baru Zahir yang telah mengembalikan formulir pendaftaran. Nantinya keseluruhan berkas pendaftaran akan diajukan ke DPP PAN untuk menentukan bakal calon yang akan diusung di Pilkada Batubara. Sudah mengambil 7, tapi yang mengembalikan baru Pak Zahir. Kalau yang diajukan itu kami hanya mengusulkan ke DPP, nanti DPP juga akan memutuskan. Tapi kami berharap incumbent bisa melanjutkan tugas ke depan. Kami masih menerima. Tanggal 9 ini kami akan dikumpulkan DPD PAN se-Indonesia, tinggal perintah DPP, kapan ini akan ditutup pendaftaran. Sementara itu, Zahir yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Batubara mengaku masih terus melakukan komunikasi dengan sejumlah partai politik lainnya untuk mendukung dirinya maju kembali dalam Pilkada Batubara tahun 2024. Ini masih 7. Ya, kita masih berkomunikasi dengan para ketua dan biasanya saya harus komunikasi dulu dengan pimpinan partai di daerah. Apakah saya diterima untuk mengambil formulir? Ya, kemarin telepon ketua, ya ketua bilang silakan. Saya bilang pengambilan formulir itu saya nggak bisa hadir karena ada kegiatan. Nah, tapi nanti pengembalian saya bilang insya Allah saya langsung yang mengembalikan formulir. Alhamdulillah hari Jumat ini Bismillahirrahmanirrahim ini sudah saya kembalikan ke Partai Amanat Nasional Kabupaten Batubara. Sementara jelang pemilihan umum kepala daerah atau Pilkada serentak tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum KPU Batubara melakukan perekrutan panitia pemungutan suara atau PPS untuk 151 desa dan kelurahan.
Komisioner KPU Batubara, Burhan, menjelaskan pendaftaran calon PPS dimulai pada 2 hingga 8 Mei 2024 melalui aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc atau Siakba. Masa pendaftaran dapat diperpanjang pada 9 hingga 11 Mei 2024 jika jumlah pendaftar masih kurang dari kuota yang ditetapkan. Adapun syarat untuk mendaftar menjadi PPS diantaranya warga negara Indonesia yang berusia paling rendah 17 tahun dan tidak sedang menjadi anggota partai politik atau sekurang-kurangnya 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik. Syarat lainnya calon PPS berdomisili di wilayah kerja PPS, berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan. KPU Batubara akan melakukan penelitian administrasi para pendaftar dan bagi calon PPS yang lulus seleksi administrasi akan mengikuti ujian tertulis sistem CAT pada 15 hingga 18 Mei 2024. Selama proses seleksi calon PPS ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap para calon PPS dalam rentang waktu 13 hingga 20 Mei 2024. Selanjutnya, KPU Batubara akan melakukan wawancara calon PPS pada 21 hingga 23 Mei 2024, sedangkan pelantikan PPS digelar pada 26 Mei 2024. Untuk prosesnya sendiri pendaftarannya bisa dilakukan di aplikasi Siakba KPU. Kemudian nanti untuk persyaratannya bisa dilihat di sana. Ada pengumuman KPU di website KPU juga ada. Kemudian boleh dilihat di medsos KPU Kabupaten Batubara untuk persyaratannya. Kemudian untuk PPS ini sendiri nanti akan dilantik pada 26 Mei 2024. Di Batubara sendiri dibutuhkan sebanyak 453 anggota PPS yang akan bertugas di 151 desa dan kelurahan yang tersebar di 12 kecamatan. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Limbah batubara atau yang lebih dikenal dengan istilah fava, fly ash bottom ash, yang kini telah tidak dikategorikan sebagai limbah B3 dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat. Hal ini terbukti bahwa limbah tersebut sudah bisa dibuat sebagai bahan bangunan seperti paving block dan batako. Seperti halnya yang dilakukan PT PLN Indonesia Power yang berada di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, yang telah mulai melakukan inovasi dengan pemanfaatan limbah batubara. Hasil pemanfaatan limbah yang telah menjadi paving block ini nantinya akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat seperti pembangunan jalan desa dan taman-taman kota serta area hijau yang berada di seputaran Kabupaten Langkat. Seperti halnya perbaikan alun-alun Tengku Amir Hamzah yang berada di Jalan Proklamasi Kecamatan Stabat yang nantinya akan diperbaiki dengan menggunakan pemanfaatan limbah batubara dari PT PLN Indonesia Power. Selain itu, pembuatan paving block berbahan dasar limbah batubara yang dicampur dengan semen dan pasir ini telah dikaji dan diuji melalui laboratorium sehingga tidak berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Kemarin kita tanggal 29 April sudah melakukan MOU dengan PJ Bupati Langkat dengan berharap bahwa limbah faba ini sudah tidak termasuk lagi limbah B3 dan dapat dimanfaatkan lebih luas lagi untuk kebutuhan masyarakat. Dalam artian di sini untuk memperbaiki taman-taman, kemudian yang bisa pembuatan paving block dan area-area hijau yang ada di area Kabupaten Langkat ini, sehingga dapat lebih bermanfaat lagi buat masyarakat luas. Sementara itu, pemerintahan Kabupaten Langkat juga telah melakukan penandatanganan MOU untuk memanfaatkan paving block dari pengolahan limbah batubara untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan sarana prasarana serta pembangunan area hijau. Pemirsa, Kafila Binjai Utara berhasil meraih juara umum 2 kali berturut-turut dalam pelaksanaan MTQ ke-55 tingkat Kota Binjai. Pelaksanaan MTQ ke-55 tingkat Kota Binjai telah selesai dan ditutup pada Jumat malam tadi. MTQ yang dilaksanakan di Kelurahan Timbang Langkat ini ditutup oleh Wali Kota Binjai Amir Hamzah.
Kafila Binjai Utara kembali meraih juara umum pada gelaran MTQ ini dan merupakan kali kedua berturut-turut tampil sebagai juara umum. Pada kesempatan ini, Wali Kota Binjai Amir Hamzah mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengembangan Tilawah Quran LPTQ Kota Binjai dan semua pihak yang turut andil dalam mensukseskan pelaksanaan MTQ ke-55. Kehadiran LPTQ memberikan dukungan luar biasa dan memperkuat semangat para peserta untuk berkompetisi dengan baik. MTQ merupakan kegiatan yang dapat memperkuat ikatan dan kecintaan kita kepada Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Kegiatan ini juga membantu kita memahami makna dan hikmah dari ayat-ayat suci Al-Quran sehingga kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Penutupan dilakukan dengan penyerahan trofi bergilir MTQ tingkat Kota Binjai kepada Camat Binjai Utara Anggana Hilman. Ya, pemirsa, Kementerian Agama Kabupaten Karo bersama BKM Masjid Agung dan Pengajian Akbar Amanah se-Kabupaten Karo melaksanakan tepung tawar jelang keberangkatan jemaah calon haji. Prosesi tepung tawar kepada para jemaah calon haji asal Kabupaten Karo ini dilaksanakan di Aula Masjid Agung Kabanjahe, Kabupaten Karo. Diiringi dengan lantunan ayat suci Al-Quran, sholawat dan doa penaburan tepung tawar dilakukan oleh perwakilan Kementerian Agama beserta BKM Masjid Agung, Pengajian Akbar Amanah se-Kabupaten Karo dan keluarga. Upacara adat ini sebagai bentuk persembahan syukur atas terkabulnya suatu keinginan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmat yang berkesinambungan serta terhindar dari mara bahaya. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji Binus Bancin mengatakan jumlah jemaah calon haji asal Kabupaten Karo sebanyak 14 orang. 3 orang batal karena sakit dan belum menyelesaikan administrasi dan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Telah dilaksanakan serangkaian persiapan untuk kelancaran kepada seluruh jemaah calon haji yang akan diberangkatkan seperti halnya manasik haji, administrasi, dan pemeriksaan kesehatan. Dari pengelompokan kloter dan petugas kloter jemaah haji tahun 1445 Hijriah, 2 jemaah calon haji asal Kabupaten Karo di kloter 5 bergabung dengan jemaah Kota Pematang Siantar dan Tebing Tinggi. Tanggal 16 Mei berangkat ke Asrama Haji Medan, tanggal 17 Mei diberangkatkan ke Tanah Suci. Insya Allah kemarin kami ke Taman Iman Sidikalang melaksanakan praktik manasik haji. Semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, yaitu atas bimbingan juga yaitu Pak Nasrul Tarikan beserta Ketua MUI sebagai narasumber kita untuk melaksanakan manasik haji di Kabupaten Karo. Insya Allah ke depan mudah-mudahan jemaah haji yang mendaftar juga lebih banyak berangkat tahun 2025. Dan pemirsa, berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan, berlaku pada esok Minggu 5 Mei 2024. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Enda Paramita, Prakirawan BMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan informasi cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Minggu 5 Mei 2024. Pada pagi hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Asahan, Batubara, dan sekitarnya. Untuk siang dan sore hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga lebat, di mana hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Nias Utara, Kota Gunung Sitoli, Dairi, Pakpak Barat, Umbahas, Tapanuli Tengah, Sibolga, Mandailing Natal, Padang Sidempuan, Nias Barat, Nias Selatan, Tapanuli Utara, Karo, Langkat, Medan, Deli Serdang, Simalungun, Asahan, Toba, Labuhan Batu Utara, dan sekitarnya. Untuk malam hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di Langkat, Deli Serdang, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Umbahas, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Sibolga, Samosir, dan sekitarnya. Untuk dini hari diperkirakan berawan, di mana suhu udara berkisar antara 17 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 hingga 95%.
angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas pada tanggal 3 Mei 2024 terpantau 2 di Labuhan Batu. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terjadinya hujan sedang hingga lebat di wilayah lereng timur, lereng barat, dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian perakiraan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Ya, pemirsa, informasi dari BMKG tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Nisa Redi. Selamat sore dan sampai jumpa.